Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada siang hari menjelang sore, pada hari yang baik ini, saya bersyukur bisa bersilaturahim dan bertemu muka dengan Bapak Ibu dan seluruh anandaku semua, para santri dan santriwati. Pondok pesantren ini sudah lama saya dengar. Pondok pesantren La Roiba yang sering disebut sebagai pondok toleransi atau rumah toleransi, pondok pesantren toleransi. Sudah lama saya dengar dengan semua pencapaian-pencapaiannya. Tuh ada piala-piala. Lihat anak-anakku semua, itu hasil dari ikhtiar-ikhtiar kalian. Penghargaan-penghargaan, prestasi-prestasi, sudah lama saya dengar. Walaupun baru pada sore hari inilah saya bisa hadir dan bersilaturahim. Maka kalau tadi disampaikan keluarga besar pondok merasa senang, saya lebih-lebih senang lagi. Berlipat-lipat senangnya, bersyukur. Bukan hanya sekedar karena dapat bersilaturahim dengan salah satu dari murid Al-Maghfurlah Maulana Syekh, Tuan Guru Ketut Jamal, dan seluruh keluarga besar pondok, para guru, para ustadz dan ustadzah, santri-santriwati. Tapi lebih dari itu, karena saya yakin, hakul yakin, bahwa dari pondok pesantren ini, insya Allah selalu lahir generasi-generasi muda Islam yang akan menghadirkan Islam rahmatan lil alamin. Rahmah artinya memberi kasih sayang. Kalau kita lihat Asmaul Husna yang 99, maka ulama sampaikan ada satu kata yang paling banyak pecahan maknanya di dalam Asmaul Husna. Kata itu adalah rahmah. Dari rahmah itu maka lahirlah sifat Allah Ta'ala Rahman. Dari rahmah itu juga lahir sifat Allah Rahim. Artinya kasih sayang. Lil alamin, untuk semua. Karena memang Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hadir untuk membawa kebaikan untuk semua. Itulah yang membuat saya senang, bergembira dan bersyukur. Karena saya yakin nih, anak-anakku, para santri dan santriwati, kalian akan menjadi wajah-wajah Islam yang memberi kebanggaan untuk semua. Bukan tanpa sebab, bapak-bapak, ibu, dan ananda semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan bahwa penduduk Indonesia ini banyak sekali umat Islamnya. Bukan tanpa sebab. Tapi di situ ada amanah dari Allah. Di situ ada satu berkah dan kebaikan. Bahwa dari umat Islam yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan akan tampak jelas wajah dan karakter kasih sayang dari agama Islam. Di Arab sana, ananda semua para santri-santriwati, memang ya, masih ada sumber-sumber ilmu Islam di tanah Arab sana. Di Mesir, di beberapa negara Arab, memang masih banyak ulama-ulama. Masih ada perguruan tinggi yang hebat-hebat, menjadi rujukan. Saya dengar tadi ananda banyak yang ingin belajar di Mesir. Ingin belajar di Mesir? Alhamdulillah. Pantas, cocok, belajar nanti ke Mesir. Benar, masih ada perguruan tinggi yang hebat-hebat. Tapi kalau kita lihat secara kemasyarakatan, khususnya hubungan sosial antara sesama anggota masyarakat, hubungan manusia dengan manusia, lingkungan sosial, maka saya bisa mengatakan
bahwa justru di Indonesia inilah kita bisa melihat cermin dari ajaran Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dengan aman, rukun dan damai. Nah, oleh karena itu saya mendorong anandaku semua untuk mari teruskan proses belajar di La Roiba Fi ini dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Dengan penuh keyakinan bahwa inilah tempat kalian yang terbaik untuk saat ini belajar. Jangan badannya di La Roiba, tapi hatinya di tempat yang lain. Badanmu di La Roiba ini, hati, pikiranmu, ananda semua juga harus ada di tempat ini. Itulah yang akan menghadirkan keberkahan. Jadi di sini ada guru-guru dan para pembimbing menyampaikan ilmu, menyampaikan bimbingannya. Itu ibarat orang sedang mengirim gelombang. Sering disampaikan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Yang paling penting dalam hubungan guru dengan murid itu bukan buku yang dibaca. Bukan papan tulis yang ditulis. Tapi gelombang antara yang mendidik dengan yang belajar. Hatinya harus sama. Jadi sang pendidik itu hatinya memang sungguh-sungguh ingin memberi yang terbaik untuk murid-muridnya. Murid-muridnya juga dengan sepenuh hati, lahir dan batin memang ingin belajar, mendapatkan ilmu dan keberkahan dari gurunya. Itu yang nyambung. Kalau sudah nyambung, kalau kita lihat di tempat-tempat ulama-ulama belajar, di Al-Azhar itu kalau kita lihat kampusnya jauh lebih megah. Kampus-kampus di banyak negara yang lain. Al-Azhar itu kampusnya biasa-biasa. Tapi dari awal kita ditanamkan untuk membangun hubungan batin. Antara kita dengan syekh-syekh kita. Antara murid dengan guru. Antara santri dengan ustadznya. Dengan hubungan batin itulah maka keberkahan. Dengan hubungan batin itulah maka kemanfaatan dari ilmu itu dapat terasa dalam kehidupan kita. Ini yang ingin saya sampaikan, hal yang paling penting untuk para ananda semua ya, yang ada di La Roiba. Badan kalian di sini, badan kalian, raga kalian di sini, jiwa, hati, dan pikiran kalian juga harus di sini. Kangen sama orang tuanya? Doain. Doain. Tapi hati, jiwa, pikiran kalian tetap di sini. Lahir dan ini penting ananda, para santri-santriwati, karena inilah asas di dalam kita belajar dan menuntut ilmu. Yang namanya ustadz kita itu selalu mendoakan semua murid-muridnya. Kalau kata ulama, yang dapat doa dari gurunya adalah yang hatinya menyambung kepada gurunya. Maka kalau di sini Ayahanda Kiai, Tuan Guru Haji Ketut Jamal, tidak di sini memang tempat beliau. Beliau sedang bertugas di Mataram. Tapi hati kalian harus tetap nyambung kepada beliau. Sayang sama beliau? Didoain. Didoain biar apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu yang pertama. Jadi lahir batin harus ada di sini. Lahir batin harus ada di pondok ini.